Kasus hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Beranda yang pastinya akan memberikan serta menyuguhkan informasi yang sifatnya edukasi yang bisa Anda petik hikmahnya setelah menonton program hari ini. Dan tema yang akan kami bawa hari ini pemirsa ke hadapan Anda semua berkaitan tentang mengembangkan kepribadian tangguh pada anak. Pemirsa, tahukah Anda bahwa kehadiran anak menjadi kado yang istimewa bagi pasangan yang menikah yang tidak semua pasangan bisa dapatkan. Dan di satu sisi juga kehadiran anak menjadi tanggung jawab besar yang harus dipundak oleh orang tua yakni ibu dan ayah. Dikarenakan agar bisa mencetak ataupun mendidik anak ini berkepribadian tangguh adalah tanggung jawab dari kedua orangnya. Cerminan baik buruknya tingkah anak di luar adalah menjadi cerminan dari wajah kedua orang tua tersebut. Hal tersebut otomatis memaksa seorang tua ataupun ayah dan ibu ini untuk paham arti dari parenting education. Dan pemirsa, seperti biasa kami tidak sendiri hari ini, selain sudah ada narasumber dan follow band yang ada di Studio 2 TVRI Sumatera Utara ini, saya juga akan hadirkan teman saya yang cantik hari ini, ada Azifah Zahrianis. Halo Azrul dan juga pemirsa, apa kabar? Terima kasih Azrul sudah memberikan saya waktu nih untuk mempresentasikan diri saya. Dan pemirsa, tadi Azrul sudah membahas ya bagaimana tentang tema kita hari ini, yaitu mengembangkan kepribadian anak tangguh. Tentunya semua orang tua memiliki harapan agar anaknya mempunyai kepribadian yang baik, kepribadian yang tangguh, dan juga punya kesehatan mental. Dan ini berpengaruh terhadap pola asuh dari orang tua sendiri. Tentunya ingin sekali mempunyai kepribadian yang baik supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan bisa menjadi orang yang baik untuk kedepannya. Karena pernah ada pepatah yang mengatakan bahwa it's easier to build a strong children than to repair broken men. Dan ini menjadi hal yang cukup sedikit sulit ini. Tentunya di sini kita akan langsung membahas kupas tuntas terhadap permasalahan yang ada. Dan di sini sudah ada siapa, Azrul? Dan di sebelah saya pemirsa sudah ada narasumber, namun kita keep sebentar. Untuk itu pemirsa hadirlah bersama kami di nomor interaktif kami di 0614146353. Sekali lagi di 0614146353. Siapa tahu cerita kami hari ini menjadi cerita Anda dan cerita Anda bisa kami berikan solusinya pada hari ini. Di sebelah kiri saya wanita cantik yang sangat berintelektual untuk membahas tema kita hari ini adalah Ibu Dr. Nevi Darmayanti MSI. Selamat sore Bu, apa kabar Anda hari ini? Selamat sore, alhamdulillah baik, sehat. Cantik sekali hari ini Ziva. Alhamdulillah. Ziva juga cantik, ada rupanya yang lebih cantik. Ternyata ada yang lebih cantik ya. Benar sekali, tampilan masih muda, awet muda. Apa karena MS ini ya? Berkaitan tentang anak Mungkin nantinya. ya, jadi dia lebih cheerful, lebih Benar segar sekali. gitu Azrul ya. Dan satu lagi Azrul, bukan Silahkan, cuma Bu Ziva. Nevi aja, tapi di sini sudah ada Bu Suryani, SPSI sebagai seorang pendidik. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, sama cantiknya Azrul. Sama-sama Sama cantik cantiknya. ya. Dan juga pemirsa di rumah sana mungkin kalau kita salah satu mood terbaik adalah melihat orang cantik itu akan menaikkan hormon bagi seorang pria dan juga wanita mungkin di sana untuk bisa melihat sesuatu itu dengan indah definisinya. Inner beauty terpancar, betul ya. Benar sekali. Aku langsung melihat ibu ini yang kedua ini langsung wow sekali. Betul banget, dan jadi nggak sabarin tuh nih untuk nanya-nanya, untuk ngulik nih tentang tema kita hari ini. Tadi sempat kita bahas bahwa karakter tangguh itu memang harus dibentuk sejak dini ya Bu. Lalu apa sih yang menjadi hal yang kenapa ini menjadi topik yang penting untuk kita semua pelajari nih Bu? Saya akan lemparkan pertanyaan langsung kepada Ibu psikolog kita, Ibu Nevi. Gimana nih Bu? Silahkan. Ya, baik. Kita tahu dalam kehidupan kita itu kan selalu menghadapi perubahan. Bahkan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi terjadi perubahan-perubahan. Nah, di dalam menghadapi perubahan itu dituntut adanya kemampuan untuk bisa menyesuaikan, kemampuan beradaptasi dan sebagainya. Bahkan perubahan itu mungkin kadang-kadang juga menghadapi sesuatu yang sulit. Nah, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang sulit itu, maka kita harus punya kemampuan untuk
menghadapi tantangan tersebut ya. Nah, disinilah dibutuhkan adanya kepribadian tangguh itu tadi. Nah, di sisi yang lain fenomena yang sekarang Masya Allah luar biasa ya kan, banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi itu mengakibatkan juga bagi orang yang tidak mampu menjadi terkaget-kaget, shock gitu. Benar. Sehingga pada akhirnya dia juga kalau tidak memiliki kepribadian tangguh itu, maka akhirnya akibatnya gampang menyerah. Sementara dia dituntut untuk bisa mengatasi hal itu. Nah, ini yang jadi topik penting, dan kita juga melihat bahwa saat ini itu banyak anak-anak yang sebenarnya masalah yang dihadapi itu kecil. Ya kan? Tapi ternyata karena dia tidak mampu menghadapi itu, dampaknya luar biasa. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Ya, Wow. banyak juga penyimpangan, bentuk-bentuk penyimpangan perilaku yang lainnya. Kalau dia tidak bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya sendiri, itu kompensasinya bisa menyerang orang lain. Maka fenomena yang sekarang ini banyak sekali, misalnya bully ya, bully itu yang kadang-kadang sebenarnya tidak disadari ternyata bahwa itu tuh sudah menyakitkan hati orang lain. Nah, ini yang perlu diantisipasi dan perlu diketahui oleh para orang tua, yang sebenarnya membangun atau mengembangkan kepribadian tangguh itu menjadi sesuatu yang penting, karena disitulah adanya kepribadian tangguh itu kan sebenarnya merupakan satu karakteristik kepribadian atau predisposisi seseorang yang berfungsi untuk bisa menghadapi tantangan atau situasi yang mengancam atau yang menekan. Jadi kalau individu itu sudah tangguh jiwanya, maka menghadapi berbagai macam situasi itu enak, dia gampang masuk ya, dia bisa dengan mudah menyelesaikan berbagai macam hal, tuntutan ataupun situasi-situasi yang dirasakan tidak mengenakan, tapi dia bisa menghadapi itu. Baik, menarik sekali. betul, Kalau ya. tadi kita berbicara tentang berkepribadian tangguh, ada istilah tangguh, otomatis terbentuk dari faktor lingkungan juga, Betul. ataupun faktor sekitar. Itu biasanya anak yang dikategorikan memiliki kepribadian tangguh ini, dia ini usia berapa aja Bu rentangnya? Karena otomatis memiliki solutif problem Bu. Sebenarnya kepribadian tangguh itu bisa dibentuk sejak dini. Sejak dini. Sejak dini ya, sejak anak sudah mengenal lingkungan. Nah, bagaimana orang tua itu melatihkan anak untuk bisa tangguh, itu adalah dengan bagaimana orang tua memperlakukan si anak. Gitu. Jadi sebagai contoh misalnya begini ya, kadang kita melihat anak itu jangan sampai dia terluka, jangan sampai dia mengalami situasi yang begini-begini, itu sebenarnya pola asuh yang kurang tepat kalau saya katakan begitu. Justru sebaiknya anak itu diberikan kesempatan gimana caranya dia bisa mengatasi kesulitannya sendiri. Ya, jadi contohnya misalnya karena kekhawatiran orang tua itu, orang tua sering mengatakan jangan ini ya nak, jangan itu ya nak. Nah, ini akibatnya apa? Anak tidak bisa mengekspresikan keinginannya secara baik ya, dengan kata lain juga pada akhirnya dia terhambat untuk bisa melakukan ini itu. Padahal sementara di luar sana anak itu dituntut untuk bisa ini, bisa itu dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau misalnya orang tua itu memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa melakukan berbagai macam hal yang terkait dengan apa-apa yang harus dia mampu ya. Nah, berikanlah kesempatan dari mulai kecil itu tadi. Jadi biarkan anak melakukan apa yang diinginkan, tapi dengan catatan selalu ada pengawasan gitu. Jadi misalnya dia mau manjat, biarkan aja manjat, misalnya manjat, anak-anak itu kan suka manjat ya, manjat jendela dan sebagainya. Benar. Misalnya biarkan saja, cuma kita hati-hati ya nak, misalnya seperti itu contohnya, seperti jadi dia biar bisa menaklukkan apa yang dia inginkan itu tadi gitu. Jadi dengan dia bisa, dia kan ada suatu kebanggaan, wah ternyata aku bisa manjat. Berarti wah, meski salah kita begini. tetap apresiasi. Bukan ya, bukan salah dalam hal ini. Jadi dalam hal ini adalah memberikan kesempatan pada mereka itu untuk mencoba sesuatu baru, sesuatu yang baru. Ini yang kadang-kadang karena orang tua itu sudah punya pengalaman bahwa memanjat itu nanti bisa jatuh dan sebagainya, makanya mengkhawatirkan keadaan anak, kan gitu. Benar. Nah, ini yang kadang-kadang pada akhirnya orang tua menjadi overprotective, jangan gini, jangan gitu. Nah, kalau itu terjadi, akibatnya anak tidak bisa mengembangkan kepribadian tangguhnya. Nah, ini jadi alangkah bagusnya kalau misalnya dia pengen
minum sendiri atau apa sendiri, biarkan. Ya seandainya jatuh kemudian pecah, kan bisa kita ganti sebenarnya. Tapi kemampuan yang dia peroleh dengan melakukan sesuatu sendiri itu adalah sesuatu yang bisa membanggakan si anak gitu. Gitu. Jadi ini yang mungkin harus selalu paham ya, ditanamkan oleh orang tua pada anak gitu loh. Jadi berikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu baru sendiri. Nah, ini yang mungkin perlu selalu ditanamkan. Kalau misalnya dianggap oleh orang tua membahayakan, awasi. Nah, gitu. Jadi dengan mengawasi itu, maka anak juga punya kepercayaan diri, ya kan, terkembang. Wah, aku bisa, ya, aku bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, misalnya seperti itu. Baik, kita kasih tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Sekali. Artinya memang Detail ya, banget. ini detail sekali ya. Benar. Benar-benar diajarkan bagaimana pola asuh untuk kepada orang tua nih, pahami Benar. tentang pentingnya pola asuh untuk sejak dini ya, benar ya Bu. Tapi ini ngomong-ngomong nih Bu, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut ya tentang pola asuh, saya ingin bertanya kepada Bu Sri. Sebenarnya fenomena yang sudah terjadi di kalangan anak-anak ini bagaimana Bu? Apakah kira-kira anak-anak zaman sekarang nih punya kepribadian yang tangguh, atau mungkin malah karena pandemi ya, jadi kita kurang berinteraksi dengan orang lain, terjadi juga bullying elektronik dan lain-lain sebagainya. Ini gimana nih Bu, sebagai seorang pendidik melihatnya? Iya, seperti yang dibilang Bu Nevi tadi, banyak terjadi di sekolah kami ya. Terutama untuk anak ketika pandemi ya, ada bullying elektronik. Di situ orang tua kurang mengawasi anak-anaknya. Kemudian setelah itu mereka karena nggak peduli, kemudian kurang tahu IT gitu, jadi tidak bisa mengawasi HP anaknya. Itu ketika pandemi. Setelah pandemi, bullying itu ganti menjadi bullying fisik, karena mungkin kurang mental bertemu atau bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga seperti tadi yang Bu Nevi katakan, ketemu sedikit salah langsung hantam gitu katanya. Jadi mudah sekali merasa tersakiti gitu. Jadi itulah down-nya. Kemudian dari segi orang tua, kadang karena kejadian seperti itu kita harus panggil orang tua. Nah, orang tua ini kadang-kadang membela anaknya, menganggap anak saya nggak biasanya seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang orang tua menutupi kesalahan anaknya, padahal kita panggil orang tua itu untuk berkonsultasi gimana supaya anak ini bisa kita jaga sama-sama, baik di sekolah maupun di rumah gitu. Lantas gimana nih Bu tentang pola asuh yang sudah diajarkan? Tadi mungkin dijelaskan sama Bu Nevi nih lebih lanjut tentang pola asuh. Tapi kita juga bisa mungkiri bahwa memang saat ini memang banyak sekali. Nanti kita lihat di media sosial banyak sekali Azrul ya. Ada kasus orang tua yang bahkan memberikan efek negatif kepada guru nih, dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kompetitif untuk sebagai guru, tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah gitu. Padahal sebenarnya kita sebagai guru BK terutama ya Bu ya, pasti harus memberikan konsultasi terhadap anak dan juga orang tua untuk menjadi penengah nih. Tapi gimana nih Bu, langkah apa sih yang Ibu lakukan ini sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut nih? Tapi Zi, jawabannya sesaat lagi Zi, karena surat cinta untuk Star. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kesayangan kita, yaitu Beranda, dengan tema menariknya adalah mengembangkan kepribadian tangguh pada anak. Dan kami masih menunggu Anda pemirsa untuk kehadirannya berkontribusi melalui telepon interaktif kami di 0614146353 dengan tema menariknya adalah mengembangkan kepribadian tangguh pada anak. Masih ada saya dan Ziva dan juga narasumber yang akan berdiskusi hangat terkait anak ini. Silahkan Ziva. Ya, tadi sempat terputus nih pembicaraan kita tentang terhadap apa yang menjadi fenomena di mana orang tua banyak sekali nih yang suka ngelapor-lapor di media sosial nih terhadap guru, padahal peran guru tuh sangat penting loh untuk membangun karakter suatu anak ya, seorang anak. Ini bisa menjadi satu hal yang sangat apa ya Bu, yang harus memang kita perhatikan nih Bu. Kira-kira apa nih langkah sebagai seorang guru nih terhadap orang tua yang seperti itu nih Bu? Ya, pertama-tama mungkin gini ya, di guru BK itu kan banyak fungsinya di situ untuk semua masalah anak, baik prestasi maupun kekurangan, kelemahan anak. Jadi di guru BK itu ada masuk kelas, ya, masuk kelas di situ kami memberi bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itulah yang memberikan materi-materi
Seperti misalnya kalau sekarang bullying lagi marak, nah itu duluan yang kita kasih, kemudian materi tentang emosi. Itu. Jadi bagaimana cara meredam emosi itu kita berikan di kelas. Nah kemudian ketika itu sudah kita berikan, kemudian masih juga ada yang seperti itu ya. Karena memang setelah pandemi ini banyak yang seperti itu. Pertama kita damaikan. Tapi kalau masih juga melakukan hal yang sama, kita panggil orang tua untuk kita ajak konsultasi. Nah biasanya yang kami tanya ke orang tua itu adalah pertama pola asuhnya. Bagaimana si anak ini di rumah, bagaimana sosialisasi dia dengan teman-temannya, itu kita kasih. Terkadang memang keadaan di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Pasti. Ada yang ketika di rumah kata orang tuanya dia baik gitu. Tapi di sekolah dia terlalu aktif gitu dengan temannya atau mungkin mencagili temannya gitu. Padahal di rumah kata orang tuanya, bagi orang tua yang memang berterus terang itu mereka bilang anak saya di rumah baik, mau membantu, tapi sangat berbeda di sekolah. Nah, itu juga yang sebenarnya mau saya tanyakan kepada ibu, kenapa bisa ada perbedaan gitu ya? Apakah karena pola asuhnya atau ada tekanan di rumah gitu sehingga dia membawanya ke Ke sekolah. sekolah. Gimana nih Bu Nevi melihatnya? Bisa Kesalahannya jadi, seperti gimana? bisa jadi begini. Jadi karena kan aturan di rumah sama aturan di sekolah itu kan berbeda. Pasti. Nah, gitu. Terus kalau di rumah dia tidak dituntut untuk menampilkan prestasi. Nah, kalau di sekolah dia dituntut untuk menampilkan prestasi. Nah, apa yang terjadi? Ketika menampilkan prestasi, dia bersaing dengan teman-temannya. Nah, ketika kondisi dia tidak berani atau tidak mampu untuk menampilkan prestasi yang lebih unggul dibandingkan teman-temannya, inilah yang pada akhirnya membuat dia tidak nyaman dan tidak aman. Nah, kemudian apa yang terjadi? Reaksi Mencagili ya? emosi, Benar. gitu. Reaksi emosi untuk apa? Untuk menutupi rasa kekurangan yang ada di dalam dirinya. Karena loh, aku kok nggak bisa seperti dia ya, aku nggak bisa seperti temanku, nilainya matematikanya 10 sini, aku kok segini. Nah ini, jadi bentuk kompensasi itulah yang pada akhirnya muncul dalam membuli temannya yang atau mengajak temannya yang jangan dapat nilai bagus deh, sama aku aja deh kayak gini aja ya, seperti itu bisa jadi, sehingga pada akhirnya muncullah perilaku membuli temannya itu tadi. Apakah Bisa jadi. ruang terhadap anak itu yang juga bisa menjadi faktor terhadap perubahan yang terjadi di sekolah dan juga rumah, Bu? Iya, pasti. Interaksinya berbeda, ya kan? Kalau di rumah kita sudah sangat familiar, kita tahu ibu kita tahu bapak kita, Oke, kita tahu benar. saudara-saudara kita. Nah, kalau di sekolah itu kan background teman-teman kita berbeda, ya kan? Ada yang begini, ada yang suka jahil, ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Nah, ini yang pada akhirnya membuat anak itu kan harus bisa menyesuaikan. Benar. Nah, anak-anak yang memiliki kepribadian tangguh, it's okay, nggak masalah dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, gitu Baik. loh. Nah, ini yang ya inilah makanya perlunya orang tua bagaimana menanamkan pada anak supaya anak itu memiliki kepribadian tangguh. Nah, jadi dengan menanamkan nilai-nilai ya, bahwa dia itu harus kuat, dia harus berani, misalnya dia harus bisa menghadapi tantangan apapun yang ada di hadapan dia. Tugas-tugas dari sekolah itu kan sebenarnya menjadi tantangan bagi dia. Benar. Nah, ketika dia bisa menyelesaikan tugas itu, mungkin tidak menjadi masalah bagi anak tersebut. Tetapi ketika anak tersebut itu merasa tidak mampu, nah ini yang pada akhirnya bisa menjadi satu masalah bagi anak. Sehingga pada akhirnya mungkin dia, ya kalau istilah orang awam mengatakan caper lah ya, apa ya, cari perhatian gitu ya, supaya orang lain bisa memperhatikan dia dan sebagainya gitu. Baik, mungkin kita kaitkan dengan salah satu ataupun penerapan dari bahasa Inggris yang mengatakan bahwa family is the first and also the foremost educational institutions for their children. Katanya adalah keluarga menjadi yang paling utama dalam memberikan pengaruh pendidikan terhadap anak. Kalau kita kaitkan antara pendidikan otomatis berkaitan dengan guru, menjadi perannya juga, dan juga menjadi peran di rumah adalah orang tua. Sebenarnya sinergitas guru dan orang tua itu seberapa pengaruh untuk mencetak kepribadian anak yang tangguh? Kalau saya katakan justru memang orang tua atau keluarga itu menjadi kontribusi yang paling besar, ya. Karena apa? Karena keluarga itu dialah yang pertama mengajarkan pada anak tentang nilai hidup, ya kan, value di dalam kehidupan mereka gitu loh. Jadi
bagaimana orang tua menanamkan rasa berani, bagaimana orang tua menanamkan kejujuran, bagaimana orang tua mengajarkan sportivitas, misalnya bagaimana orang tua juga mengajarkan nilai ketulusan, keikhlasan dan sebagainya. Itu kan dari pendidikan orang tua di dalam rumah itu. Jadi kalau misalnya orang tua itu sudah menanamkan karakter-karakter itu, insya Allah ketika keluar itu sebenarnya guru gampang. Oke. Nah, yang jadi masalah itu kadang-kadang di dalam keluarga tidak menanamkan itu. Ya. Nah, yang tidak ada penanaman ini yang pada akhirnya jadi beban guru. Ya. Bagaimana guru bisa menanamkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan mereka. Nah, itu. Jadi kalau misalnya antara pendidikan di dalam keluarga bersinergi dengan di sekolah, itu anak pasti akan smooth, aman gitu istilahnya, dan dia mampu berprestasi yang maksimal. Jadi dia mampu menampilkan prestasi yang maksimal sesuai dengan harapan ya orang tua atau juga kemampuan yang ada pada anak tersebut gitu loh. Nah, yang jadi masalah adalah ketika itu tadi value yang di rumah dengan di sekolah itu tidak sama, tidak sinkron. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi akar permasalahan muncul. Baik, menarik sekali Ziva. Calon orang tua, calon ibu harus mengerti tentang sebenarnya parenting education ini, Ziva. Kayaknya memang harus ngambil kelas materi parenting education ya, Seharusnya supaya sebenarnya. perempuan-perempuan itu tahu Iya. nih gimana letak untuk membangun keluarganya. Kayaknya perempuan ini punya peran penting banget ya Bu di Iya, dalam betul. keluarga, bener ya. Dan gini Bu, kalau misalnya di dalam pendidikan tentu itu di sekolah ya, di sekolah itu pasti nggak akan sama nih, nggak akan sama tingkah perilakunya terhadap anak dan juga keluarga ya, keluarga terhadap anak. Tentu untuk kasus di mana perempuan-perempuan yang punya kesibukan di luar ya, kita sebut dengan wanita karir. karir. Ini gimana nih Bu PR-nya nih? Mungkin Nah, dari siapa betul. Luan? Mungkin kita boleh Ayo aja. langsung ke Nevi ya. Bu Nevi dulu Iya. kali ya. Nah, untuk wanita-wanita karir ini memang bagaimanapun juga dituntut untuk bisa membagi waktu. Betul. Ya, membagi waktu bukan berarti waktu itu dibagi secara adil. Kenapa? Karena waktu dia bekerja sudah pasti menyita dalam kehidupan dia. Tapi artinya ketika berada di rumah, artinya kan mulai dari nanti pulang ke rumah mungkin jam 5, jam 6 sampai pagi lagi jam 6 adalah waktu kesempatan untuk bersama dan juga mungkin di waktu-waktu libur ya, libur tidak bekerja. Nah, disitulah ibu itu bisa mengajarkan bagaimana atau apa yang seharusnya dilakukan anak ya, misalnya supaya bisa survival gitu loh. Ibu juga mungkin menuntunkan bagaimana anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu sebenarnya latihannya gampang. Jadi misalnya mulai dari bangun tidur, anak bagaimana untuk bisa membereskan tempat tidurnya. Jadi bangun tidur itu bukan hanya langsung bangun, terus mandi, terus makan, terus pergi begitu saja gitu. Tapi cobalah untuk dibereskan tempat tidur itu, rapi kembali sehingga pada akhirnya ketika pulang dia pun sudah kondisi rapi. Jadi itu masalah kecil sebenarnya, tapi kalau dibiasakan itu juga akan membuat anak itu mampu untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu loh. Mulai dari yang kecil yang hanya misalnya dia menyiapkan sepatunya sendiri, dia menyiapkan bajunya sendiri, memakai bajunya sendiri, kemudian dia mengambil makanan untuk sarapannya sendiri. Itu sesuatu yang sebenarnya kecil tetapi besar Bermakna. sekali karena dilakukan kontinu ya, terus menerus, dan itu orang tua itu mengawasi. Maksudnya begini, artinya kalau misalnya si anak kemudian lalai, dia tidak melakukan membersihkan merapikan kembali tempat tidurnya, orang tua juga menanya, loh itu kok anumu nggak dibersihkan, Baik. nggak dirapikan misalnya. Nah, kalau misalnya anak itu membiarkan, ya udah coba kasih sanksi. Nah, oke, kalau kamu seperti itu nanti uang sakunya dikurangi ya. Nah, jadi artinya anak juga punya rasa tanggung jawab nih. Oh, berarti aku harus menyelesaikan ini supaya mendapatkan uang saku yang cukup bagi saya gitu loh. Jadi ada motivasi bagi anak juga di dalam mempertahankan perilaku yang positif itu tadi gitu. Baik, sebenarnya dari apa yang kita perbincangkan ini adalah komunikasi antara orang tua dan anak itu sebenarnya saling bersinergi satu sama lain untuk menciptakan hal-hal yang lebih baik pula dalam rumah dan juga nanti bisa diadaptasikan anak di luar rumahnya. Sama dengan lagu yang akan dipersembahkan oleh home band kita ini adalah Lebih Indah. Silahkan.
Ya, terima kasih Mirsa. Anda tetap masih menyaksikan program Beranda dengan kami berdua, ada saya dan Ziva di sana. Dengan tema menarik kami adalah mengembangkan kepribadian tangguh pada anak. Kalau kita berbicara mengembangkan kepribadian tangguh pada anak ini, tidak hanya dipusatkan kepada orang tua, baik ayah dan ibu, yang konon biasanya menghabiskan waktunya ini adalah di luar dengan bekerja. Namun ada juga yang dikenal dengan peran dari seorang guru, karena anak mengecap pendidikan adanya di sekolah. Betul sekali, apalagi sekarang ini program pemerintah itu lebih mencondongkan bahwa penting sekali peran guru di dalam Benar sekali. membangun kepribadian sang anak. Lalu gimana nih? Apakah ada beban nih sebagai seorang guru ya? Kita lemparkan langsung kepada seorang pendidiknya langsung ya, Bu Sri di sini. Gimana nih Bu? Melihat beban yang banyak diberikan pemerintah kepada guru nih untuk memberikan pembangun edukasi kepada anak untuk punya kepribadian yang tangguh nih. Gimana Iya. Bu? Memang sekarang program pemerintah itu tentang merdeka belajar, anak-anak diberi kebebasan untuk belajar, dan di situ kita sebagai guru hanya menuntun anak. Menuntun. Jadi menuntun anak, membawa mereka kemana. Padahal membawa mereka kemana itu kan tergantung dari pola asuhnya kembali. Gitu. Jadi karena mungkin pola asuhnya kurang baik di rumah, akhirnya dibawa ke sekolah. Nah kita yang menuntun ini pun jadi bingung ya, mau dibawa kemana ini anak. Kalau kita mengikuti keinginan dia belum tentu baik gitu, karena kita hanya mengikuti mereka gitu. Jadi program pemerintah ini kan di minat bakat anak sekarang ini. Kemudian menuntun juga guru agar tetap menganggap anak itu tidak pernah salah. Padahal kalau dalam ini ya tadi Ibu Nevi bilang ada reward, ada punishment itu memang harus, kalau menurut saya sebagai pendidik, saya kadang-kadang masih pakai juga teori belajar ya, teori belajar. Ada juga kita kasih reward, kadang kita kasih punishment, tapi punishment ini juga yang mendidik gitu ya, bukan berupa fisik gitu. Tapi sesuatu yang membuat mereka lebih berkembang. Jadi bisa jadi bukan hukuman fisik, memberikan mereka mungkin entah hafalan-hafalan sehingga membuat mereka lebih berminat dalam belajar. Jadi beban itu ya kita sebagai guru menumpuk. Kadang-kadang untuk bertemu dengan orang tua juga susah, apalagi tadi ya orang tua yang karir, kadang kerjanya pagi sampai pulangnya malam. Jadi ketika kita panggil untuk konsultasi mengenai anaknya, nggak ada waktu lagi. Dan ketika kita suruh berhubungan atau menghubungi, itu nggak mau gitu. Jadi kadang-kadang kami juga bingung sebagai pendidik. Pemerintah ini hanya melihat kepada guru, tapi orang tua mungkin diabaikan meskipun ada anak ini ya Bu, anak ya, komunitas anak itu. Jadi kami pun tetap harus Komnas Anak ya, tapi Komnas Anak itu kan hanya di lingkungan keluarga aja. Jadi di sekolah itu tidak ada hukumnya, mungkin kalau orang tua dipanggil kemudian nggak datang, apa sanksinya gitu, nggak ada gitu. Itu yang membuat kami kadang bingung untuk melihat anak-anak ini. Tapi ini sedikit intermezzo aja ya Bu, sedikit aja ini boleh ya, mungkin dikaitkan dengan kalau zaman dulu Azrul mungkin pernah nggak sih dipukul pakai rotan ya kalau nggak bisa belajar gitu ya? Kalau datang telat langsung dipukul pakai penghapus. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri Bu bahwa anak-anak zaman dulu ini punya lalu benar. gimana nih Bu dengan memperhatikan ini gimana nih? Tapi kan masuk ke dalam kekerasan ini ya. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa sebenarnya ada positif dan ini menjadi hal yang mungkin bisa sedikit lah diadaptasi gitu Bu. Gimana nih seorang psikolog melihat ini? Ya memang masalahnya kalau dulu itu kan informasi informasi belum terlalu berkembang ya, secara seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang ini kan misalnya hari ini kita bisa tahu bagaimana keadaan di dunia sana gitu dan sebagainya. Nah kalau dulu itu artinya ketika misalnya itu diberlakukan seperti itu oleh guru, itu anak cenderung jadinya diam. Pasti. Dan tidak berani melapor. Jadi artinya itu hanya dianggap sebagai suatu pengalaman yang mungkin tidak mengenakan. Tapi kalau sekarang begitu diperlakukan itu kan anak langsung akan lapor gitu kan. Bahkan diviralin. Nah, ya itu yang nggak enaknya. Nah, ketika itu makanya membuat posisi yang memperlakukan itu tersudut kan gitu kan. Itu yang menjadi sesuatu yang nggak enak, hingga dikatakan sebagai pelanggaran HAM dan sebagainya gitu loh. Ya mungkin
kita memberikan satu treatment atau suatu bentuk intervensi tertentu itu disesuaikan dengan zamannya. Pasti. Karena kalau sekarang ini sudah yang lalu itu tidak pas, mungkin modelnya diubah gitu. Jadi hukuman itu mungkin ya itu tadi seperti dikatakan oleh Bu Sri, dengan misalnya memberikan hafalan, kamu wajib ini harus hafal ya tentang ini misalnya. Tapi itu artinya juga lebih pada dia mampu menguasai materi pelajaran yang harus dikuasainya gitu loh. Jadi hafalan itu terkait dengan materi-materi pelajaran. Jadi bukan ke arah fisik, tapi juga dibebankan kepada kognitifnya gitu. Jadi hafalan itu. Jadi bukan pada beban fisik, tapi lebih ke kognitif yang perlu padanya dikembangkan. Nah, itu juga sebenarnya juga menjadi satu solusi untuk bisa mengembangkan kepribadian tangguh pada anaknya itu tadi gitu loh. Nggak apa-apa kita memberikan istilahnya hukuman yang seperti itu. Jadi artinya dia juga, oh ini konsekuensi saya nih. Dia juga belajar seperti itu kan, konsekuensi saya nih kalau karena saya melakukan satu bentuk kesalahan. Nah, tapi dengan cara yang lebih baik. Baik, menarik sekali. Kalau lantas saya ingin menyinggung bahwa kehidupan konteks sosial anak ini dikenal dengan istilahnya situational makro, yang artinya 80 ini ada di luar menjadi masyarakat sekolah, dan juga 80 adalah menjadi masyarakat untuk dirinya sendiri, dan juga 80 menjadi masyarakat untuk di keluarganya. Lantas kalau melihat anak-anak yang kategorinya ini bisa menerapkan ataupun menyesuaikan diri terhadap kepribadian di mana dia diletakkan ini, kalau dari seorang guru melihatnya, yang mana lebih berpengaruh? Apakah dari faktor lingkungan menjadi masyarakat sekolah, atau masyarakat sendiri, atau masyarakat dari keluarga untuk mencetak anak ini tersebut? Ya, kalau saya lihat dari segi pendidikan, kebanyakan anak-anak yang nggak bermasalah dan berprestasi itu pola asuhnya memang baik gitu. Ya. Kemudian orang tuanya juga care. Jadi tanpa kita panggil, tanpa kita beri kabar apapun, mereka yang menelepon guru, nanya bagaimana anak saya itu. Nah, jadi kita bisa lihat pola asuhnya memang sangat berbeda gitu dari mereka. Sangat berbeda sekali. Iya. Lantas bagaimana anak yang bisa kategorinya ini berubah-ubah? Kadang dia cenderung mengikuti yang arus di 80 sebagai masyarakat sekolah, dan 80 mengikuti arus yang masyarakat untuk dirinya sendiri, dan juga 80 untuk mengikuti arus di rumahnya. Bagaimana kalau guru melihatnya itu? Iya. Apakah keesokan harinya nampak perubahan yang akan terjadi? Kalau perubahan tidak terlalu cepat ya biasanya. Terlalu cepat. Jadi dari kita lihat juga tadi ke pola asuh. Pola asuh kembali. Kalau pola asuh keluarganya kuat, dia tidak akan terpengaruh? Iya, terpengaruh dengan lingkungan yang kurang bagus gitu. Jadi kalau dia memang sudah, walaupun dia berada di lingkungan yang kurang bagus, dia bisa. Fondasinya sudah kuat ya? Sudah kuat. Jadi apapun kata temannya, misalnya diajak bolos, dia nggak mau. Malah dia kadang cerita sama kita, Bu, ini bolos, saya tadi diajaknya gitu. Jadi dia lebih tangguh memang untuk pola asuh yang lebih baik di rumah. Baik, sebenarnya. Kalau pola asuh kita berkaitan ini metode pola asuh yang sebenarnya untuk bisa diterapkan orang-orang tua yang kategorinya adalah orang tua muda agar anaknya ke depannya baik, seperti apa kalau Ibu Dokter melihatnya? Iya. Jadi mengcombine dengan berbagai macam bentuk pola asuh yang ada. Jadi kita tidak terlalu strict pada satu bentuk pola asuh aja. Jadi misalnya otoriter aja, demokratis saja, atau yang membebaskan. Kalau melabel anak boleh tidak? Oh, sangat tidak boleh. Itu. Wow, ini jadi ilmu baru nih, edukasi baru nih ya. Ini yang harus Salah dipahami ya, oleh banyak halangan ya istilahnya. Jadi jangan sampai kita membuat judgement atau melabel pada anak, walaupun anak kita salah, tapi jangan sampai kita menempelkan sesuatu. Karena apa? Ketika itu didengar, itu sudah menjadi beban bagi dia. Aku kok dilabelin seperti ini gitu loh. Nah, itu akan terbawa terus gitu loh selama hidupnya. Ketika dia mendapatkan satu label tertentu, ya, si bodoh misalnya, si malas misalnya, seperti itu akan dibawa terus itu. Berkaitan dengan pengalaman yang pernah diterimanya di masa lalu gitu. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai kita itu memberikan satu label-label tertentu pada anak. Justru hargailah anak sesuai dengan apa yang dia tampilkan, dia mampu gitu loh. Sehingga pada akhirnya dia berkembang secara sesuai dengan irama perkembangan yang ada pada dia, apa keinginan dia, harapan dia gitu loh. Sehingga pada akhirnya menjadi betul-betul satu bentuk kepribadian yang baik, diinginkan. Lantas gimana dengan pujian, Bu? Apakah itu mempengaruhi anak untuk terlena nih, untuk membuat upgrade diri yang baru gitu, Bu? Ya, pujian boleh,
pujian, tapi jangan terlalu banyak sering memuji gitu loh. Nah, memberikan pujian itu sesuaikan dengan konteksnya. Contoh misalnya anak misalnya rajin sholat ini ya, dia sholat pada waktunya, waduh hebat ini akan menjadi anak soleh, anak soleha misalnya, itu pas gitu loh. Jangan setiap kali dia apa dipuji dia. Nah ini yang kalau misalnya terlalu dengan banyak pujian juga dia akan sombong. Nah ini ya, ini yang juga mesti harus diperhatikan, sehingga ketika sombong dia terlalu percaya diri itu bagus, tapi jangan berlebihan gitu loh. Karena kalau ketika percaya diri berlebihan itu juga akan merasa akibatnya apa, dia jadi arogan, merasa lebih Selfish. hebat, lebih hebat, lebih bagus. Ah kamu jelek, aku lebih bagus daripada kamu, ini lo buktinya kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kita semuanya itu lebih pada konteks yang proporsional. Kapan kita memberikan pujian, kalau memang itu pas betul. Kapan kita memberikan hukuman misalnya, itu juga pas. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk memberikan rasa tanggung jawab gitu loh. Oh ternyata anak itu kan juga bisa mempunyai penilaian ya, pengalaman terkait dengan apa yang sudah dialami, itu menjadi satu memori ya. Data bank. Ya bisa jadi data bank, bisa jadi guru bagi dia. Oh ternyata ketika saya melakukan ini reaksi orang seperti ini. Baik. Oh ternyata ketika saya membuat ini orang akan seperti ini. Nah itu semua terekam di dalam memori dia. Baik, terima kasih Bu. Nah pemirsa, sudah sangat epik sekali perbincangan hangat kami kepada Ibu Sri dan juga Ibu Nevi. Namun pemirsa, kami masih akan tahan lagi pertanyaan kami, baik itu Ziva dan saya, setelah yang satu ini. Silakan. Pemirsa, tahukah Anda pernah dengar istilah sexual oriented problem, seperti anak yang laki-laki berkepribadian seperti anak perempuan? Mungkin apakah pengaruh dari kepribadian orang tuanya atau peranan orang tuanya yang salah dalam pola asuhnya? Mungkin kita tanyakan langsung terhadap Ibu Dokter yang mungkin lebih paham akan kejiwaan terhadap seorang anak tersebut. Seperti apa Ibu melihat dan mengapa serta apa solusinya? Iya, sebenarnya kan anak itu kan tumbuh dan kembang ya. Jadi mulai dari usia bayi, kemudian anak-anak, remaja dan sebagainya. Jadi pada masa remaja, anak itu biasanya sudah mengidolakan seseorang yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya laki-laki itu sudahnya harus punya image ideal adalah seorang bapaknya. Jadi dia akan melihat atau akan mengidolakan bapaknya. Jadi akan melihat bagaimana bapaknya itu berperilaku, Deskripsi bagaimana bapaknya menyikapi dia, bagaimana bapaknya memperlakukan dia. Nah, bagi laki-laki itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Krusial. Gitu. Nah, krusial. Jadi artinya ketika bapak itu memberikan peran yang besar ya di masa itu, atau dengan kata lain bapak bisa menjadi idola bagi anak laki-lakinya, maka anak laki-laki itu akan bisa mengadop nilai-nilai seksual laki-laki. Nah, gitu loh. Nah, kalau misalnya yang terjadi itu adalah bapaknya jarang di rumah, ya, jarang berinteraksi dengan anak laki-lakinya, anak ini pada akhirnya mengidolakan ibunya. Jadi dia mengadop nilai-nilai Cross kewanitaan. berarti ya, Bu, berlawanan berarti ya. Itu jadi lemah lembut, kemudian suka berdandan dan sebagainya. Nah, ini makanya menjadi sangat penting bagi bapak-bapak itu untuk sadar diri lah istilahnya kalau mempunyai anak laki-laki. Karena ini menjadi satu hal yang penting. Bapak itu diidolakan oleh anak laki-lakinya gitu loh, sehingga pada akhirnya ketika misalnya anak sudah beranjak dewasa, harusnya dia bisa mengadop bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkan oleh si bapak ini, sehingga pada akhirnya dia menjelma menjadi laki-laki sejati gitu, bertanggung jawab, dia mampu mengatasi berbagai macam masalah dan sebagainya. Solusinya bolehkah kita melakukan satu ibaratnya kategori lah kekerasan dalam arti positif untuk anak itu bisa berperilaku seyogianya seperti laki-laki?
sangat tidak disarankan kalau melakukan sesuatu secara tegas. Mungkin pelan-pelan kita ajarkan dia untuk belajar menjalani peran seksualnya. Bisa berubah hal itu, Bu? Insya Allah sebenarnya bisa. Jadi pelan-pelan kembali kita sadarkan pada yang bersangkutan bahwa kamu itu laki-laki loh, gitu. Kamu itu laki-laki. Makanya kalau laki-laki kamu harusnya bisa mempunyai atau menampilkan perilaku-perilaku, sikap-sikap yang sebagai laki-laki. Sesuai kodrat. Baik. Jangan sebagai perempuan misalnya. Jadi kalau nanti kamu berperilaku seperti perempuan, otomatis ya orang nggak akan percaya bahwa kamu tuh laki-laki, misalnya seperti itu. Baik, silakan. Nah, kalau untuk pengaruh gen, Bu, terhadap pola asuh kan itu ada berapa persen mungkin pola asuh, dan ada juga yang memang itulah karakter dari orang tuanya yang dibawa. Itu gimana, Bu? Apakah ada pengaruhnya? Ya, pada umumnya dari beberapa penelitian yang ada, gen itu memang memberikan kontribusi 10%. Jadi kecil sebenarnya. Nah, yang berpengaruh besar itu adalah bagaimana perlakuan yang diberikan oleh orang tua pada anak, gitu loh. Jadi ketika orang tua memperlakukan anak itu dengan penuh kasih sayang, tulus, kasih sayang ini tanpa batas ya. Kadang-kadang orang tua kan juga menampilkan kasih sayang. Oke, aku sayang sama kamu, tapi kamu harus begini, harus begini. Nah, itu kan berarti ada conditional, syarat gitu. Padahal sebenarnya diharapkan orang tua itu memberikan kasih sayang tanpa syarat. Jadi betul-betul sepenuhnya gitu lah, tanpa ada satu embel-embel atau keinginan-keinginan tertentu dari si orang tua itu ke anak. Ya udah, anak biarkan aja berkembang sesuai dengan minat dan bakat dia gitu loh. Jangan memaksakan keinginan orang tua pada anak. Aku pengen anakku menjadi seperti ini, sehingga pada akhirnya dimodifikasilah lingkungan atau keadaan itu seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak pas, akibatnya apa? Anak berontak. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Lebih bagus kita sebagai orang tua itu banyak menanyakan apa yang menjadi hobimu, apa yang menjadi kesukaanmu. Ayo kita kembangkan bersama gitu. Orang tua harusnya bisa mengerti keterbatasan, kelebihan, kekurangan yang ada pada anak itu sendiri. Baik, sebelum kita mengakhiri dari sesi pertemuan kita ini, sudah dapat banyak hal-hal edukasi terhadap anak. Dari Ibu Sri mungkin mau menyampaikan voice to voiceless ataupun saran dan ingin menjadi nasihat bagi di luar sana. Seperti apa tentang hal ini? Iya, terima kasih. Mungkin dari kami pendidik ya, karena Tripusat Pendidikan tadi kan ada 3, orang tua, sekolah, dan lingkungan. Sekolah bersinergi dengan orang tua, dan lingkungan juga harus bersinergi dengan kita bertiga. 3 ini termasuk lingkaran yang tidak bisa lepas dari anak. Jadi kami sebagai pendidik berharap orang tua itu mau peduli dengan keadaan anaknya gitu. Jadi setiap permasalahan anaknya bisa dikonsultasikan di sekolah. Tidak menerima apa yang dikatakan anaknya seutuhnya. Karena kebetulan saya guru SMP, kadang-kadang anak remaja ini selalu punya alasan untuk supaya tidak dimarahin orang tuanya gitu. Jadi untuk orang tua lah lebih banyak berkonsultasi dengan gurunya. Gitu. Dari Ibu singkat dan padat untuk mengakhiri kita hari ini, seperti apa sarannya? Iya, untuk bisa mengembangkan satu kepribadian tangguh pada anak, biasakan atau berikan latihan-latihan pada anak itu untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri, menghadapi tantangan. Jadi segala sesuatu yang ada di hadapan itu anggap suatu masalah misalnya, anggaplah itu adalah suatu challenge. Challenge sehingga pada akhirnya ketika itu sebagai suatu tantangan, maka dia tergerak untuk bisa menyelesaikan tantangan itu, bukan sebagai beban. Baik, masih sekali pemirsa. Pemirsa, sebelum kita mengakhiri, dari saya ada yang ingin saya katakan bahwa edukasi dan parenting role adalah 2 komponen utama untuk membentuk cerminan kepribadian anak di tengah-tengah masyarakat. Dan mungkin Zizi ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, tentu memang komunikasi itu sangat penting sekali untuk orang tua membangun karakter anak. Dari komunikasi akan terjalin sebuah sosial engagement ya antara orang tua dan juga anak itu sendiri. Dan sayang sekali Azril, kita sudah 1 jam ternyata ya untuk nemenin pemirsa di rumah ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber kita, ada Ibu Sri dan juga Ibu Nevi. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan pemirsa juga jangan sedih ya, karena kita akan ketemu lagi setiap hari Jumat pukul 2 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama kami berdua, saya Azifah Zahrianis dan rekan saya Muhammad Azril Nasution. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca. Yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Oh, kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah